Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara talk show Sebaiknya Anda Tahu, di mana selama 1 jam ke depan kita akan membahas hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, inspiratif dan juga edukatif. Pemirsa Silampari TV, di bulan suci Ramadan banyak orang yang menjual makanan dan minuman, terutama yang lezat-lezat untuk berbuka puasa. Tetapi sayangnya momen ini dimanfaatkan oleh orang atau oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk menjual makanan dan minuman yang tidak sehat, bahkan berbahaya bagi kesehatan. Untuk itu, sebaiknya Anda tahu kali ini akan mengangkat tema tentang waspada makanan dan minuman di bulan suci Ramadan. Dan telah hadir bersama saya seorang narasumber, yaitu Ibu Devi Ulfasariosa. Beliau merupakan Kabid Pengendalian Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Lubuk Linggau. Pemirsa, langsung saja kita berbincang dengan beliau untuk membahas tema kali ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Afin, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Biasanya saya yang menanyakan terlebih dahulu. Ini narasumber yang bertanya dengan saya apa kabarnya. Ya, karena kebiasaan kita yang MC. Kita yang MC yang bukan jadi narasumber. Betul ya Mas Afin. Iya. Oke, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ibu, kita mengangkat tema tentang waspada makanan dan minuman di bulan suci Ramadan. Baik. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, sebenarnya apa sih yang kegiatan sehari-hari dari Disdikri sendiri, terutama di bulan suci Ramadan? Baik, terima kasih Mas Alvin. Awalnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Silampari TV, kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Terimalah permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas, Bapak Muhammad Haji Hidayat Zaini. Sejatinya beliau yang akan langsung menjadi narasumber kita di siang hari ini, tetapi beliau ada kegiatan dinas luar di Jakarta, dan kebetulan juga ini ada permohonan maaf juga dari Sekretaris Bapak Haji Rusman Hadi. Beliau juga kebetulan ibunya meninggal dunia dan tidak bisa bersama kita di siang hari ini. Beliau juga menyampaikan salam dan permohonan maafnya, dan akhirnya saya yang menjadi narasumber mendampingi Mas Alvin di acara apa, waspada bahan makanan. Anda tahu untuk waspada makanan dan minuman di bulan suci Ramadan. Baik. Terkait dengan pertanyaan Mas Alvin mengenai kegiatan apa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, seperti tahun-tahun yang lalu, kita melaksanakan sidak dan pengawasan di pasar modern maupun di pasar tradisional. Ya, kalau misalnya di pasar modern kita lihat kadaluarsanya, SNI-nya dan lain sebagainya, sedangkan di pasar tradisional kita mengecek ketersediaan bahan pokok dan juga bahan penting untuk kesediaan di bulan suci Ramadan, apakah tercukupi atau tidak, dan mengenai harga yang ada di pasaran. Itu kita pantau terus? Kita pantau terus setiap hari. Memang ada petugas kita dari Dinas Perdagangan. Ini jadi untuk memang kerja kita. Betul ya, memang itu tugas kita ya. Tugas kita. Ya, karena ini juga menyangkut bulan suci Ramadan, kita juga harus melihat kondisi kesehatan pelaku ini sendiri ya, konsumen maupun semuanya dari makanan dan sebagainya. Oke, Ibu, seperti kita ketahui, di tahun sebelumnya, di Ramadan tahun sebelumnya, yaitu di 1438 Hijriah, terdapat daging oplosan. Baik, ya. Oke. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita saksikan terlebih dahulu tayangan video berikut ini. Kedua pelaku ini diamankan Satreskrim Polres Lubuk Linggau lantaran menjual daging babi hutan atau celeng di Pasar Impres Lubuk Linggau dengan cara mengoplosnya menggunakan daging sapi asli. Kedua pelaku berinisial A, 39 tahun, warga Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, dan K, 46 tahun, warga Kelurahan Niken Jaya, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1. Kedua pelaku ini memiliki peran masing-masing. Pelaku K bertugas sebagai pemesan dan pengambil daging babi dari temannya berinisial TR yang saat ini DPO di kawasan Jukung seharga Rp20.000 per kilogram. Sedangkan untuk pelaku A berperan sebagai pedagang daging yang membuka lapak di Pasar Impres Lubuk Linggau. Daging sapi oplosannya ini dijual seharga Rp80 hingga Rp100.000 per kilogram. Padahal harga daging sapi asli berkisar Rp110 hingga Rp120.000 per kilogramnya. Sebab dari keterangan pelaku, aksi nakal ini sudah dilakukan selama 6 bulan. Akibat perbuatannya ini, kedua pelaku terjerat pasal 62 Junto 8 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, atau pasal 91A Junto pasal 58 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, atau pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar.
Oke, Ibu Devi, Baik. kita kembali lagi nih. Setelah kita melihat tayangan video yang barusan, itu tentang ditangkapnya pelaku penjual daging oplosan. Lalu apa pendapat Ibu dari Disdikri itu sendiri? Iya. Terima kasih Mas Alvin. Ini kita kilas balik dulu di tahun 2017 yang sempat menghebohkan Kota Lubuk Linggau mengenai adanya daging oplosan, daging babi yang ada di pasar tradisional. Pihak kita dari Dinas Perdagangan sudah memantau isu keresahan di masyarakat melalui tim yang terdiri dari Dinas Kesehatan, dari Pol PP maupun juga dari Dinas Perdagangan dan Kepolisian. Kita sidak langsung ke pasar tradisional. Pada esok harinya pukul 6 pagi kita sidak di pasar tradisional, tidak ditemukan adanya daging oplosan pada saat itu. Karena kita petugas ASN-nya bekerjanya dari pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, ini dari pihak kepolisian langsung menanggapi isu yang meresahkan Kota Lubuk Linggau, langsung di backup dari kepolisian. Kita mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang langsung membackup keresahan dari masyarakat mengenai isu adanya daging oplosan. Pada saat itu ditemukan di pasar Impres, memang ada pukul 2 dini hari kalau nggak salah pada saat itu di tahun yang lalu, di bulan suci Ramadan juga ditemukan inisial A dan K seperti tayangan video yang kita saksikan tadi. Dan beliau mengaku bahwa memang menjual daging oplosan memang di harga yang relatif murah dibandingkan dengan harga daging yang ada di pasaran. Seperti itu. Dan ini juga sangat meresahkan ya. Sangat meresahkan dan juga bisa kita informasikan kepada pemirsa, jangan tergiur dengan harga daging yang murah. Iya, seperti itu. Iya, melihat ada yang daging murah, beda 10-20 ribu, ternyata itu oplosan. Bahaya, gitu ya. Bahaya sekali untuk kita kesehatan kita. Betul sekali. Ini tadi berbicara tentang daging oplosan gitu. Selain makanan seperti daging, kita juga telusuri ke takjil begitu. Ke takjil, ya. Kalau di bulan suci Ramadan, selain pasar modern, pasar tradisional, pengecekan harga, kita juga pengawasan makanan-makanan yang bisa meresahkan masyarakat. Takjil-takjil yang ada di pasar kaget maupun di beberapa ruas jalan, kita ketemui beberapa penjual yang menjajakan makanan-makanan berbuka puasa. Biasanya kita sidak, dan untuk tahun ini kita jadwalkan di minggu kedua. Kebetulan Silampari TV hari Jumat, hari Jumat kita memang mau sidaknya di hari Senin, insya Allah. Dari Senin menunggu kedatangan dari Pak Kepala Dinas bersama beliau dan tim untuk meninjau secara langsung pasar kaget dan beberapa jajanan yang ada di ruas-ruas jalan maupun di Kompi sepertinya ada juga seperti itu. Dan kita berharap untuk tahun ini tidak ada lagi ditemukan makanan yang berbahaya gitu ya? Bagi kita semua. Nah, ini kita sidaknya melakukan samplingnya seperti apa prosesnya, Bu? Ya, seperti tahun kemarin juga kita melakukan pengambilan sampling di beberapa pasar kaget. Seperti mie, kemudian ada makanan-makanan minuman yang kira-kira mencolok baik dari warna maupun rasa. Kita ambil sampling dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, kita melakukan uji samplingnya di sini waktu itu ya, di kantor Dinas Perdagangan. Setelah dari pengawasan, uji sampling dan hasilnya 1 hari. Karena kita waktu itu sore ya, jam 5 sore kita uji sampling, jadi keesok harinya sudah bisa dirilis, ditemukan. Lalu apa yang terjadi jika pada saat sampelnya sendiri, pada saat uji sampling, itu terdapat zat-zat yang berbahaya? Apa yang dilakukan oleh Disdikri? Ya, kita menghimbau kepada penjual agar menjadi penjual yang jujur. Begitu ya, juga bertanggung jawab kepada konsumen atas kesehatan yang meresahkan lah ya, bagi masyarakat. Lalu pada lagi di bulan suci Ramadan ya. Betul sekali, orang udah capek puasa begitu ya, Bu. Puasa dikasih makanan-makanan yang sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Ya, ini juga dosa juga begitu. Iya. Bukan hanya materi aja yang kita dapat ya, tapi efek kedepannya juga seperti apa. Lalu dari makanan itu sendiri kita langsung ambil secara paksa? Tidak. Atau kita tetap menghimbau kepada penjual. Kita tetap seperti itu. Kita tetap menghimbau kepada penjual yang diketemukan. Tapi kebetulan tahun kemarin kita tidak menemukan. Alhamdulillah. Untuk takjil begitu ya. Seperti untuk takjil kita tidak menemukan bahan yang bisa membahayakan kesehatan untuk di Kota Lubuk Linggau. Jadi kalau misalnya memang ada, itu juga kita masih menghimbau kepada penjual agar kiranya menjadi penjual yang jujur, maupun kalau pembeli ya menjadi konsumen yang cerdas, teliti sebelum membeli, seperti itu. Iya. Nah,
Ibu Devi berbicara tentang jadilah penjual yang jujur dan juga pembeli yang cerdas. Oke. Gitu. Nah, untuk menjadi pembeli yang cerdas, Ya. seperti apa sih apa yang harus dilakukan oleh seorang pembeli gitu? Ya, seperti kita kalau misalnya saya menerapkan kepada anak saya, Oke. karena sepengetahuan saya kalau masih kecil dulu saya tidak tahu makanan ini halal atau tidak, ada Betul. kadaluarsanya bagaimana, ada SNI-nya atau tidak. Sekarang saya menerapkan kepada anak saya dulu. Sekarang beliau sudah tahu, Bunda ini makanan nggak halal karena dia sudah lihat di Oh, kemasannya, begitu ya. di Berarti kemasannya sudah udah- ada nggak ini oke. lagi. Lebih kritis sekarang Kadaluarsanya, ya. iya, kadaluarsanya Bunda nggak, ini masih lama ini. Jadi alhamdulillah saya menerapkan kepada anak saya dulu agar menjadi pembeli yang cerdas. Pembeli yang cerdas, Ya. oke. Berarti Dan dimulai kita juga dari menghimbau kepada lingkungan masyarakat terkecil Kota dulu ya. Lubuk Linggau agar kiranya membeli barang, lihat dulu kadaluarsanya, kemudian lihat dulu SNI-nya maupun kalau Muslim kita lihat dulu apakah halal atau Halal tidak. tidak. Seperti Oke, itu. begitu. Oke. Waduh. Ibu Devi, kita masih akan membahas tema kali ini, tapi kita rehat sejenak. Terima kasih. Pemirsa, sebaiknya Anda tahu, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.